Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita saling terhubung kembali, dan tetaplah berada di jalan keheningan. Tetap sadari keberadaan Sang Sumber Hidup dengan segenap anugerah dan kuasanya serta kasih murninya pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Saya memberkati jiwa Anda semua. Kasih yang paling murni terpancar bagi diri Anda. Biarlah semuanya semakin bertumbuh menuju kepada kesadaran yang murni. Di dalam relung jiwa menyala cahaya kesadaran yang mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian yang absolut. Saudara dan saudari yang saya kasihi, telah berulang kali saya jelaskan bahwa banyak tantangan yang kita hadapi saat kita meniti jalan spiritual ini. Tantangan itu muncul dari dalam diri kita maupun dari luar diri kita. Pada titik inilah kita butuh keteguhan, butuh jiwa yang perwira yang memastikan kita konsisten di jalan keheningan ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada sesi wedaran kali ini saya hendak menguraikan lebih jauh tentang bagaimana mekanisme kerja gangguan-gangguan metafisik yang bisa menjatuhkan kesadaran kita, dan sekaligus bagaimana solusi terhadap problema tersebut. Seperti yang pernah saya katakan, relatif mudah kita menyadarinya jika gangguan metafisik itu hanya menjangkau tubuh fisik kita, karena kita bisa langsung merasa tidak nyaman. Tetapi akan sangat sulit diidentifikasi jika gangguan atau serangan metafisik itu menjangkau lapisan tubuh kita yang semakin halus. Ketika yang terserang atau terganggu adalah tubuh cahaya kita, tubuh pengetahuan kita, butuh keheningan yang sungguh-sungguh untuk mengerti apa yang terjadi. Saya hanya menyampaikan beberapa penanda yang harus Anda waspadai. Ketika Anda mulai menjadi malas bermeditasi dengan segala alasannya, ketika Anda mulai merasa medaran-medaran kesadaran murni itu bukan lagi sesuatu yang menarik, ketika Anda mulai tidak mantap dengan jalan keheningan, merasa ini penuh dengan kesia-siaan, itulah beberapa penanda yang harus Anda cermati untuk mengerti bahwa di dalam diri ada gangguan yang menjangkau tubuh cahaya atau tubuh pengetahuan. Demikian juga jika sudah mulai banyak bisikan-bisikan yang mencoba untuk menghalangi langkah Anda di jalan keheningan ini, membuat Anda ragu dengan jalan keheningan yang selama ini diselami dan terbukti membawa kedamaian jiwa. Jika ada kemudian bisikan-bisikan yang memprovokasi Anda untuk percaya bahwa pembimbing Anda
sebetulnya adalah orang yang sesat dan salah jalan, sementara selama ini telah terbukti bahwa Dia tidak pernah merugikan Anda, selalu membimbing Anda dengan kasih. Itu semua adalah hal-hal atau realitas yang mestinya membuat kita sadar ada kuasa kegelapan yang mencoba menjerat jiwa kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, apapun juga jenis gangguannya, kita perlu kembali kepada kejernihan dan kemurnian. Jangan biarkan kuasa kegelapan menjerat diri kita. Tidak peduli dia itu mengganggu kita secara fisik, secara emosi, maupun secara pemikiran, kita harus punya tekad kuat untuk meluruhkan itu semua. Kita harus kembali kepada jalur kita, jalur keheningan yang membuahkan kemurnian jiwa. Hanya kasih murni yang bertahta di dalam diri, hanya kuasa ilahi yang meliputi diri sepenuhnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika kita sudah menyadari ada yang tidak selaras di dalam diri kita, solusi pertama justru adalah kepasrahan yang total. Sadari bahwa yang bisa menyelesaikan itu semua hanyalah Sang Sumber Hidup. Kita dalam posisi meluruhkan keakuan kita, masuk ke dalam keheningan yang absolut, menyadari kemenyatuan dengan kekosongan yang tanpa batas. Lalu kita nyatakan di dalam keheningan yang semakin total, dengan kuasa dari Sang Sumber Hidup, dengan kekuatan kasih yang paling murni, yang memancar, mengalir dari kekosongan absolut, diri kita diselaraskan. Semua yang tidak selaras, yang menjerat jiwa kita atau bercokol di berbagai lapisan tubuh kita, biarlah diselaraskan, disirnakan. Dan jika ada keberadaan atau makhluk-makhluk yang membutuhkan kasih murni untuk bisa mencapai dimensi yang lebih tinggi, biarlah itu terjadi. Kasih murni itu meliputi diri mereka semua. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kata kunci untuk bisa melampaui segala gangguan metafisik sekali lagi adalah kepasrahan yang total. Kita menerima apapun yang menjadi dampak dari serangan metafisik itu. Segala sakit, segala ketidaknyamanan, tidak perlu kita mengeluh. Sadari saja bahwa itu adalah risiko yang logis dari perjuangan dan perjalanan kita. Lalu sadarilah bahwa hanya di dalam keheningan yang total, dengan kasih yang paling murni, semua bisa dipulihkan, yang tidak selaras bisa diluruhkan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, di dalam keheningan yang semakin total, saat kita menyadari kemenyatuan dengan Sang Sumber Keberadaan, keakuan kita luruh di dalam kekosongan yang absolut. Itulah kondisi di mana kuasa ilahi yang tanpa batas bisa bekerja di dalam diri kita. Uniknya, semakin kita penuh keinginan, semakin kita penuh obsesi, kuasa ilahi itu semakin tidak bisa kita akses. Jadi, apapun juga yang sedang Anda rasakan dan alami, pasrahkan diri sepenuhnya. Rasakan keterhubungan dan kemenyatuan dengan Sang Sumber Hidup.
Tetap rasakan kasih murni yang memancar dari relung jiwa. Sadari di dalam kemenyatuan dengan kekosongan absolut itu, kuasa ilahi atau mahadaya yang paling agung menyelaraskan semuanya, meluruhkan apa yang memang harus sirna, memelihara apa yang harus terjaga, mencipta apa yang memang harus ada. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perjalanan menuju pencerahan paripurna kita akan bisa tuntaskan apabila kita memang memiliki satu ketulusan dan jiwa yang pantang menyerah. Ini adalah perjalanan yang panjang, yang penuh jatuh dan bangun, tetapi sebetulnya sangat realistis bagi siapapun yang menekuni jalan keheningan. Anda semua bisa tercerahkan. Anda semua bisa mencapai tataran kebudaan, bahkan tataran keadibudaan. Anda semua pada muaranya bisa menjadi para Buddha tanpa kepala, yaitu jiwa-jiwa yang telah luluh keakuannya, telah selesai dengan dirinya, hanya berkarya mengikuti kehendak sang sumber kehidupan yang muncul dari relung jiwa. Anda semua bisa menjadi para avatar, para Kristus, jiwa-jiwa agung yang tercerahkan. Tetapi sekali lagi, itu tidak bisa terjadi jika Anda punya obsesi. Biarkan semuanya berjalan secara natural. Kita hanya mengikuti alur yang ada, menikmati proses demi proses, berbahagia, bersukacita dengan segenap anugerah yang nyata. Lewat konsistensi di dalam keheningan, dengan rasa syukur atau rasa terima kasih yang tak pernah terputus, anugerah berupa pencerahan itu pasti datang. Jiwa Anda diangkat menuju kepada keluhuran kesadaran, menemukan kebahagiaan surgawi yang nyata, menemukan kebijaksanaan yang melandasi setiap pikiran, kata-kata, dan tindakan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya sudah menjelaskan kepada Anda semua bahwa untuk mencapai pencerahan paripurna ini tidak perlu tindakan-tindakan yang menyiksa diri, tidak memerlukan ritual-ritual yang merepotkan. Betul-betul Anda harus melepaskan diri pada konsep bahwa untuk mencapai pencerahan paripurna harus begini dan begitu, termasuk jangan pernah terjebak oleh ilusi kesucian. Jadilah diri Anda yang otentik. Cukup pastikan kasih murni itu memenuhi hati Anda, karena Anda terhubung dengan sumbernya, sang diri sejati, karena Anda menyatu penuh dengan kekosongan absolut yang menjadi sumber dari segala yang ada. Jalan satu-satunya adalah keheningan. Jangan ragukan jalan ini. Mantaplah di jalan keheningan. Tuhan atau sang sumber hidup sejatinya memang tak pernah terpisah dari diri kita. Kita hanya perlu punya kemurnian jiwa untuk merasakan keberadaannya. Maka berulang kali saya menegaskan, jagalah kemurnian jiwa itu. Lampaui segala ilusi atau pikiran yang destruktif. Lampaui emosi yang membawa kepada penderitaan. Jagalah diri dari segala jeratan kuasa kegelapan. Selaras semua tindakan sesuai dengan tuntunan dari diri sejati. Itulah jalan kebenaran menuju kepada pencerahan paripurna. Siapapun Anda, apapun profesinya, apapun latarnya, segelap apapun masa lalu kita, itu tidak menjadi faktor penghalang selama kita pada hari ini, saat ini
punya kemurnian, punya kasih murni, punya tekad yang kuat, tetapi diiringi dengan kepasrahan diri yang total, agar kita bergerak menuju kepada pencerahan yang paripurna. Rahayu.